Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Wa timan rahimakumullah, pami aya nu mamawa ngaran urang kana hiji perkara eta teh lamun perkarana penting dan positif urang teh asa aku. Tapi lamun mamawa perkarana nya penting tapi negatif kan urang asa ka babawa. Malah aya perkarana teh penting negatif deh dibawa ku urang tah eta ngadan beuking ambek. Nah, manusia juga terkadang untuk membawa kepercayaan orang lain kepada dirinya itu adalah dengan bersumpah. Nah, bersumpah itu membawa Allah Subhanahu wa taala. Disebut dengan yamin karena orang-orang Arab kalau bersumpah mengangkat tangan kanan. Nah, saya bersumpah sampai ketika kita di pengangkatan jabatan juga mengangkat tangan dengan bersumpah. Malah ditambahan si Al-Qur'an teh dikaluhurkeun. Ta eta mati orang-orang Nasrani kebiasaan gitu, mun disumpah Alkitab di luhur, ta urang ge diturutan Al-Qur'an di atas kepala ketika disumpah. Nah, itu ketika bersumpah itu urang teh membawa nama Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Islam itu tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya yahlif billahi, siapa yang bersumpah maka bersumpahlah dengan nama Allah. Ketika seseorang bersumpah dengan nama yang lain atau bahkan bersumpah dengan nama Allah dan nama yang lain, dia itu telah melakukan dosa besar, musyrik gitu. So ditambahkan demi Allah, demi tah temenan teh musyrik. Kalau ditambahkan demi bapak saya, demi ibu saya, itu tidak diperbolehkan karena sumpah itu hanya diperbolehkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika bersumpah itu biasanya dalam perkara-perkara yang penting, dan perkara yang besar. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika dibawa itu untuk mempertanggungjawabkan bahwa saya itu bersumpah itu bukan hanya kepada orang yang disumpahi saja, tetapi hakikatnya pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah membawa Allah Subhanahu wa taala, maka walaupun orang yang di depannya yang kita bersumpah kepadanya itu tidak ada, tak dilanggar. Nah, hakikatnya bersumpah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dibagi kepada 3 bagian, sumpah itu yang pertama adalah sumpah yang benar, hakiki, dia bersumpah atas nama Allah dan benar adanya. Nah, itu. Ada juga sumpah yang berkaitan dengan sumpah palsu, yaminul gomus disebutnya itu. Dia bersumpah atas segala sesuatu tetapi dia berbohong dan membawa-bawa nama Allah, seperti persaksian di persidangan yang terkadang mengakibatkan perpindahan hak milik dengan bukan cara yang hak tapi dengan cara yang batil, atau persumpahan terhadap misalnya persaksian terhadap pembunuhan atau pencurian yang terkadang hukuman itu dijatuhkan berdasarkan sumpah dia, menjadikan seseorang yang tidak bersalah jadi bersalah, dihukum, malah sampai dihukum rajam atau dihukum mati kisos akibat persumpahan itu. Nah, itu menyebabkan kecelakaan bagi orang lain, itu termasuk dosa besar, yaminul gomus. Dan yang ketiga, ya sumpah nanti perkara-perkara kecil tapi nggak jadi kebiasaan, jadi lalang. Kang tos doang tuh can demi Allah ngurus, mau Allah sudah dahar. Erek datang mah isukan orang mancing, siap insyaallah demi Allah saya mereka datang. Segala disebutkan demi Allah. Nah, itu sumpah-sumpah yang disebut sumpah lawo, sumpah yang tidak ada manfaatnya. Dan make sumpah oge nu kitu mah tidak berkaitan jeung penting henteu.
Justru menandakan bahwa orang semakin banyak bersumpah itu menunjukkan bahwa dirinya itu tidak dan kurang dipercaya oleh orang lain. Makanya sumpah itu pada perkara-perkara yang mendesak, penting dan juga membutuhkan keyakinan. Sebab di Islam lamun geus sumpah tidak ada bukti, itu teh bisa dikumaha. Jadi bukti mah kan nuntut, sumpah mah kanu dituntut. Lamun misalnya aya nu nuduh bawa bukti, lamun anjeun teu mau bukti sumpah tuduhan anjeun palsu, bahasa orang fitnah. Tuhmah. Tapi lamun anu dituduh ya, dia juga tidak punya bukti, maka harus bersumpah demi Allah saya tidak mencuri misalnya teh. Ketika dia sudah bersumpah atas nama Allah, maka tidak bisa dihukum juga. Kaitannya itu berkaitan dengan sumpah. Nah, ilmu sumpah nanti jadi lalap, jadi kebiasaan. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, apakah yang seperti ini akan dihukum atau mengakibatkan kepada nadar atau mengakibatkan pada harus adanya kifarat? Maka di ayat 225 itu kata Allah, la yu'akhidukumullahu billagwi fi aimanikum. Allah tidak akan menghukum kalian pada sumpah-sumpah yang lagu menjadi lalap jeung sajabana nulatah jeung sajabana walau mau dihukum. Walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum, tapi Allah akan menghukum sumpah kalian yang benar-benar atas berdasarkan hati-hati kalian, yaitu yakin bahwa ini benar. Nah, di ayat ke berapa ya, ke ayat 89-an di Al-Maidah sebutkan la yu'akhidukumullahu billagwi fi aimanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aiman. Allah tidak akan menyumpah kalau misalnya sumpah yang biasa jadi lalap, tapi sumpah yang diikat dengan hati. Kalau benar-benar seperti itu, maka ada kifaratnya. Fakafaratuhu it'amu asyarati masakin, memberi makan fakir miskin 10 orang. Yang itu fakir miskin hiji acukna 10. Kedah 10 acukna hiji. Lamun acukna 10 fakir miskin 10 emang. Oh saya eta mah hiji ge saya komo mesen 10. Lamun acuk ke jeung tuang awisan mana? Acuk berarti sina lamun teu mampu teu aya aoin amu asyarati masakin teu mampu 10 makan we nya makan mah mun 20.000 200.000 lamun teu pamasakeun bala kecelakaan tenan naon itu diperbolehkan. Lamun teu tiasa nah masihan tuang tak urang mah kudu teu tuang eta saum 3 hari tapi tidak harus berturut-turut. Dalika kafaratu aimanikum idza halaftum wa fadu aimanakum. Itu adalah kifarat bagi sumpah-sumpah kalian dan jika kalian menjaga sumpah kalian. Wallahu ghafurun halim. Allah itu Maha Pengampun. Kalau kita bersumpahnya itu lalap bukan benar, tapi halim. Allah juga Maha Penyantun. Atau maksud nama ai teu penting-penting teh mah entong make susumpah mawa Allah atuh sopan sehingga orang dibawa pada perkara-perkara yang tidak ada pentingnya, tidak ada urgensinya. Aku qouli hadza wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.